seringkali, bahkan banyaklah sampai sekarang, orang melihat bahwa ajaran tawakal itu sama dengan fatalisme, nihilisme. Saya juga, andaikan tanpa hidayah Allah, saya juga terjebak dalam nihilisme, nihil, nol. Apalah artinya kehidupan seperti tadi itu kalau bukan karena hidayah Allah. Karena saya dari kecil memang berpikir bebas ya. Saya tidak mau terikat dengan kaidah-kaidah berpikir. Pokoknya saya mau berpikir bebas apa adanya. Dan saya tidak mau meniru cara pikirnya siapapun. Aku diberi pikiran sendiri, aku berpikir sendiri, apapun keputusannya itulah tanggung jawabku. Itu dari dulu begitu. Ya, ujung-ujungnya alhamdulillah berhidayah. Kalau tidak, yang nihilisme. Fenomena yang kita lihat, ada orang sakit, Abul Hasan Asaduli jatuh sakit, dibawa untuk berobat, yang nggak usah. Gimana? Alhamdulillah, ya berobat nggak usah. Nggak pengen sembuh, nggak juga. Pengen sakit, nggak juga. Pengen sembuh, nggak. Jadi pengen sakit, enggak. Jadi maunya apa? Ya terserah Allah aja. Kalau Allah memang senang melihat aku sakit, aku jalani sakitku. Yang penting Allah senang. Termasuk fatalisme enggak tuh? Ke rumah sakit, diobatin nggak mau. Enggak mau sembuh, enggak juga. Memang pengen sakit, enggak juga. Pengen sembuh enggak. Maunya apa? Ya terserah Allah saja. Kalau memang Allah senang berarti aku sakit, aku senang sakit. Yang penting Allah senang. Fatalisme bukan? Bukan. Dia yakin yang menyembuhkan dia bukan obat kok, bukan dokter. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang ngasih minum Allah, yang ngasih makan Allah, yang menyembuhkan Allah juga. Terus sembuh gak? Ya sembuh. Jadi akhirnya memang ya hakikatan obat itu hanya menghilangkan rasa sakit, seperti bius. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter bisa operasi, disobek, lalu dijahit. Yang nyambung kulit, yang nyambung daging siapa? Allah juga. Dokter nggak bisa nyambung daging, nggak bisa. Dan itu menjadi ajaran tawakal pada puncaknya. Ya memang kalau secara syariat, itulah makanya seringkali orang melihat benturan-benturan antara hakikat dengan syariat yang sering dipermasalahkan. Saya tidak menyalahkan orang yang ahli hakikat, tidak menyalahkan orang ahli syariat, karena mereka punya sudut pandang yang berbeda. Betul nggak? Apalagi itu yang pemikiran physically, secara jasad. Ada seorang perempuan, yuk kita nilai bersama-sama. Ini perempuan, gimana Pak Fakar? Bagaimana Mang Im? Gimana Pak Kardi? Pasti ada yang bilang cantik, ada yang bilang sedang, ada yang bilang jelek, ada yang bilang lumayan timbang sepak jaran. Ini kan berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya yang lama di Perancis kan mengatakan ya jelek. Pak Soekardi yang hidupnya di Uganda yang mengatakan cantik sekali. Pak Afka sebagai bagian negeri, kepala sekolah, ya sedanglah gitu mah. Jadi artinya bahwa persepsi orang itu sangat subjektif sekali. Percaya atau tidak? Makanya yang harus kita waspadai adalah subjektivitas yang ada pada diri kita ini
harus selalu disadari bahwa apapun yang saya lihat itu tidak mesti sama dengan orang lain. Betul nggak?